Nama saya Jeffrey Andriawan. Saya Taufik Hidayat. Perkenalkan, nama saya Khairuddin. Jadi di sana itu adalah salah satu tradisi budaya, yaitu tahlilan orang meninggal. Itu tradisi sholawat. Ya. Ada tradisi rokat gitu. Cara tahlilan itu berawal dari kebudayaan orang zaman dahulu. Sebelum datangnya Islam, kalau ada orang yang wafat akan diadakan acara lek-lekan atau begadang hingga 7 hari 7 malam. Dari sholawat itu sendiri belum pasti. Intinya yang aku tahu, yang saya pahami itu mulai dari nenek moyang kita. Pas awal berdirinya mungkin kurang tahu sih. Yang saya tahu itu sejak awal Madura menjadi persinggahan pedagang-pedagang Muslim, khususnya dari Gujarat yang pernah singgah di pelabuhan Kaliangat. Itu tepatnya di Sumeneb, Kabupaten Sumeneb. Kan di Madura itu ada 4 kabupaten, ada Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Nah, situ nampaknya. Munculnya tradisi tahlilan di Madura itu dapat mempengaruhi interaksi antar masyarakat secara positif. Tradisi ini seringkali menjadi momen di mana masyarakat berkumpul untuk bersama-sama merayakan atau mengenang peristiwa penting dalam kehidupan mereka. Interaksi semacam ini dapat memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan dalam komunitas, mempromosikan nilai-nilai solidaritas, dan menciptakan atmosfer kebersamaan yang erat di antara warganya. Tradisi sholawat di Madura mencerminkan interaksi antara masyarakat. Dan pada intinya dari tradisi sholawat dan pada umumnya itu menganggap masyarakat suatu ibadah yang wajib kita lakukan. Untuk setelah berdirinya kerajaan kerajaan Islam di Madura, interaksi masyarakatnya berkembang dengan adanya nilai-nilai Islam yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Masyarakat Madura mulai mengadopsi norma-norma agama Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Begitu. Dapat memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman keagamaan, termasuk tradisi tahlilan. Lembaga pendidikan dapat menjadi sarana untuk menyebarkan pengetahuan agama dan memfasilitasi diskusi serta pemahaman yang lebih mendalam tentang tradisi tahlilan. Hal itu dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap praktik keagamaan tersebut dan mendorong toleransi dan peningkatan kualitas spiritual masyarakat Madura. Dalam berdirinya tradisi itu sendiri memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek. Salah satunya yaitu dalam aspek keagamaan. Dalam aspek keagamaan itu sendiri menciptakan masyarakat yang sejahtera dan memperkuat dimensi keagamaan antar masyarakat tersendiri. Yang kedua yaitu membangun sosial budaya, yang mana tradisi sholawat turut mempengaruhi perkembangan para anak muda, entah itu dewasa maupun orang tua, saling erat. Yang ketiga yaitu membangun seni budaya, yang mana tradisi sholawat turut mempengaruhi perkembangan seni budaya di Madura, terutama dalam seni musik itu sendiri, dan mempengaruhi besar bagi terhadap masyarakat Madura. Nampaknya banyak mas penting nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan persaudaraan dalam Islam memperkuat
hubungan antar warga itu, antar warga Madura gitu. Begitu. Tradisi tahlilan di Madura itu saat ini dapat dianggap sebagai media dakwah penyebaran Islam. Melalui pelaksanaan tahlilan, pesan-pesan keagamaan dan nilai-nilai Islam dapat disampaikan kepada masyarakat. Selain sebagai bentuk ibadah, tahlilan seringkali menjadi forum untuk memperkuat pemahaman keagamaan dan meningkatkan rasa kebersamaan di antara umat Islam. Tradisi tahlilan di Madura itu bisa diartikan sebagai upaya untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperkokoh identitas keagamaan dalam komunitas. Kurang lebihnya begitu sih Mas. Bicara soal tentang tradisi pesan-pesan, banyak orang melihat tradisi sholawat sebagai suatu bentuk dakwah karena melibatkan kehormatan dan cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, dan bukan sekedar itu saja. Selawat sendiri menjadi sarana untuk menyebarkan pesan-pesan keagamaan dan moral. Dengan melibatkan seni musik, nyanyian, atau pembacaan selawat sendiri, tradisi tersebut menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, tradisi sholawat dapat dianggap sebagai media dakwah untuk masa kini, generasi Z, biar bisa kita cerna dalam mempengaruhi budaya tersebut dan semakin erat ikatan kita terhadap agama, memperdalam agama lah. Untuk pendapat saya ini, tradisi lokal ini masuk ke tradisi ini bukan hanya merawat budaya, akan tetapi juga merupakan upacara keagamaan yang semua kegiatan keagamaan dilestarikan dengan kebudayaan. Begitu juga sebaliknya, di mana kegiatan budaya dilestarikan dengan keagamaan. Begitu Mas.